Karena ada warga saya yang gancet, biasanya gancet itu kan meninggal. Kalau misalnya banyak ada yang zina gitu, satu kampung itu bisa diadab sama Allah. Ya, barangkali kita berharap datangnya kita ini dibarengi turunnya hidayah. Amin. Kalau rakyat kalian tak nurut sama kita, pulang. Yang dikatakan oleh Syekh Huzaimi dalam kitabnya, kalau seorang pezina itu harus dirajam sampai mati. Dari kenikmatan ujung kuku sampai ujung rambutnya dia harus dirajam seperti itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Maaf Guru ya, dalam kitab Syarah Riyadhuz Shalihin ini mengatakan bahwa orang yang berzina itu harus ditimbun, dihukum, disisakan kepalanya, ditimbun di dalam tanah, tapi cuma disisakan kepalanya gitu, paham kan? Dan juga harus dilempari batu, tapi yang batunya nggak besar dan juga nggak yang kecil, jadi sedang, itu biar mereka merasakan adabnya gimana, siksaannya. Kan dia juga udah merasakan kenikmatannya dari ujung kuku sampai ujung rambut gitu. Kalian berjanji ikuti kalimat saya, mereka berdua. Ya. Allah nggak pernah bilang, "Woi hambaku, kamu sudah 3 kali melakukan dosa, cukup, aku nggak akan memaafkan." Tidak. Tapi apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ini benar tempatnya, Ren. Benar, tadi Pak Lurahnya. Kamu aslinya nggak saya ajak, berhubung ini mendesak. Kamu yang tahu tempatnya, kami ajak kamu. Telepon kamu kan tadi? Iya Pak Lurahnya. Yang mendesak banget. Ini rame, banyak darurat banget gitu. Ini juga Tahu nggak informasinya apa? kurang tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah rame ya. Iya rame. Sehat ya semua ya. Sehat. Pak Lurah. Ya, saya Pak Lurah. Sehat Pak Lurah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak Lurah? Ini ada warga saya yang gancet. Gimana Pak? Gimana? Ada yang gancet. Warga saya kebetulan saya minta tolong ke Ustaz. Gancet itu apa? Gancet itu biasanya kalau suami istri jarang ya, nggak bisa lepas berhubungan intim. Nah, Tapi biasanya bisa meninggal. Jadi tolong ke Ini bukan suami istri ya Pak Lurah ya? bukan. Masya Allah, sampai ada warga kayak gini. Rame banget ya. Suami istri. Kejadiannya udah dari jam berapa atau barusan? Biarkan ini. Barusan. Jadi tolonglah. Pak RT ya? Iya. Yang tadi menghubungi tim. Iya. Ini lewat Ryan. Ya, Ryan, kebetulan ya? Pak RT. Tapi masih hidup semua kan Pak, dua-duanya? Alhamdulillah masih hidup. Berarti harus secepatnya kita. Soalnya biasanya rata-rata habis ganjil biasanya salah satu meninggal. Meninggal. Untungnya masih cepat. Mohon maaf Gus, saya kebetulan menelpon Gus Pada terlalu saat cepat, tadi ya. terlalu secepatnya, karena ada warga saya yang gancet. Biasanya gancet itu kan meninggal. Jadi kebetulan sekarang masih hidup. Tolong Gus di Sering masuk Pak Lurah. Sering masukkan laki-laki. Itu memang bukan suami istri ya? bukan. Sering ini perempuan yang memasukkan laki-laki di sini Oh, tuh. berarti bukan cuma yang sekali ini aja. Sering aib itu. Terus kalau sering kok kenapa nggak ditegur Pak? Makanya saya sebagai Pak Lurah, saya malu kepada warga, tolong diselesaikan bagaimana caranya Pak Gus sama semua ustadz.
Iya, kita juga Ini harus sudah hati-hati. sering ditegur Pak ya. tapi Masalahnya gini, tidak. kalau kita mau gegabah ambil tindakan, biasanya kalau gencet itu benar kata Pak Lurah. Biasanya ada salah satu Ya, pasti salah meninggal. satu yang Nah, meninggal. kalau andai kata ini sampai ada resiko, apakah dari pihak warga yang mengundang kami ini udah siap, gitu kan? Bagaimana menurut kita? Kita jadi tim juga jangan tiba-tiba mengambil tindakan dulu. Bener minta tolong, tapi kan kita nggak tahu. Nanti kalau sampai terjadi sesuatu yang fatal, apakah dari pihak warga ini mau terima bisa, gitu? bisa ini ya. Bapak sudah izin semuanya Pak ya. Sudah saya izin kepada warga. Ini masih muda orangnya. Kebetulan saya dapat laporan dari RT, jadi tolong kebetulan sekarang masih hidup. Barangkali masih bisa ditolong karena masih hidup. Ya, memang begini Pak ya, namanya berbuat zina ini kan hukumnya dosa, dilarang. Tapi karena ini sudah keseringan mungkin Itu Pak Guru. dan sudah sering diberi nasihat oleh warga-warga di sini tapi tidak mau mengindahkan. Memang udah pernah ditegur dia. Sering karena saya sebagai Pak Lurah, saya malu kepada warga, semua warga, makanya saya Sering masuk saya manggil Gus sama Pak Ustadz, tolonglah diselesaikan. Yang perempuan ini memang agak reman, apa keman metal, apa kemana? itu? adalah sering-sering Salon gitu masukin ya. cowok. Kalau ada warga gitu kenapa nggak diusir aja Pak? Jangan. Ya gimana Gus kalau udah ditegur berkali-kali Gus? Otomatis kan Sudah diperingatkan sama warga sama Pak. Sering. kalau kayak gitu kan udah tahu malu-malu kenapa nggak diusir aja Pak? Ya, Ya, kalau gimana? diusir kan nanti mungkin nama bapaknya dan masyarakat sini. Ya kan tidak masalah gini, enak. daripada kita terusin ditahani di sini dan juga dia melakukan hal seperti itu terus malah nanti nyebar kemana-mana. Ya mungkin dengan kejadian seperti ini kan takbir, tibar buat Kalau kita bisa semuanya. diusir aja. Nah, terus Kalau bisa diusir. Jangan. Diusir aja. Kalau memang ada solusi, Kalau masih ada kalau ada solusi, tolong selesaikan secara solusi. tetangga saya ini malu. Jadi gini aja saya minta tolong sangat sama Gus sama Ustaz tolonglah Ini mending biar kita biarin aja. dilihat dulu. Ini udah Nggak bisa keterlaluan ya, kan? jangan, Udah keterlaluan. jangan. Pak Lurah, kamu telepon kamu kan tadi. Kita lagi sibuk-sibuk ada pengajian tiba-tiba. Masalahnya Rayen, Urgent. masalahnya Masalahnya Rayen nggak nggak tahu. tahu. Katanya Oh, Pak darurat kayak nggak bilang. Nggak tahu. bilang kalau permasalahannya Gini apa. Gus, gini Soalnya Gus. darurat banget Saya katanya. sebagai Pak Lurah, ini ada laporan dari warga, ya kan. Kalau bisa ada solusi yang lain, tolonglah. Biasanya kalau gancet itu kan meninggal. Kebetulan masih Itu karmanya baru. mungkin, Pak. Ya, Tolonglah, tolong di. Ya masalahnya gini loh Pak, kalau udah Ya. tahu melakukan hal seperti itu terus berkali-kali, kenapa kalau ditegur udah nggak bisa, kenapa nggak diusir aja, kayak Sebaiknya kasih ini- ancaman gitu aja. Ya, nanti Makanya dulu mungkin mau, Pak. Sekarang ini azab lah. Sebaiknya begini Pak Lurah, Gimana secepatnya gimana, kita Pak tolong dulu mereka berdua mumpung masih bisa ditolong. Mudah-mudahan tidak seberapa parah karena ini aib ini. Tapi Nanti iya. Mohon dengan sangat tolong kepada Gus sama Ustadz. tapi Pak Guru, Jangan dulu. Kita obati dulu, kita lihat dulu. Pak Guru, tapi kalau kayak gitu kita ngenolong orang yang berzina dong. Lah, Iya sama aja. jangan kalau kita sama bantu manusia, dia. makhluk lain pun perlu kita bantu. Nanti takutnya gini Pak, kalau kita udah tolong, dia lakukan lagi. Insya Allah tidak. Bakar Nanti berarti Bakar aja, bakar saja. Biar selesai. Masalahnya Tiga malu-maluin. Gimana Pak? Ya Masa- begini, gini, Pak. maaf Bang Ryan, Ya. mungkin dengan kejadian ini kan ada hikmahnya. Dia bisa sadar dan ini juga memberikan Berarti kita gambaran nolong buat orang yang yang lain. zina dong Pak. Iya betul, kita bantu orang yang Ini sudah ini kan ada hukumnya, ya kan. Kalau jangan pakai hukum rimba, kita sebagai warga Siapapun yang ini minta ada Pak tolong, Lurah. kalau Pak memang Lurah kita bisa tanggung menolong jawab. ya kita harus. Makanya saya manggil Gus sama Pak Ustadz. Ini ada solusi. Ini kan gancet bukan gara-gara dari Apakah gaib gitu karena apa dia- bukan? Iya Bener mungkin ya? ini Apakah karena ya. dia pezina, akan dibiarkan mati begitu saja, Yan? Ingat Yan, seorang pezina aja bisa masuk surga hanya gara-gara memberi makan seekor anjing. Iya. Masalah Ini yang satu harus Mi, ditelaah. apa udah ditegur berkali-kali sepakat sama Pak Lurahnya langsung, dia tetap seperti itu Mi. Terus apakah akan kita biarkan dia itu gencet kayak gini, dibiarkan terus sampai meninggal, kalian puas? Kalau Ya, memang aja, Umi, udah. kalau misalnya banyak ada yang zina gitu, satu kampung itu bisa diadab sama Allah. Nah, Umi. itu Ya memang. Emang Tapi- memang kalian semua mau diadab? Yan, Yan, terus kita itu siapa mau menghakimi?
Kita itu siapa mau menghakimi seorang pezina? Kita bukan menghakimi Umi, kita cuman waduh kalau pezina gini mah iya Kelewatan ya. Ya sudah begini saja ya. Kita jangan dulu memponis atau kita membeli. Ini ada jelas-jelas tuh. Mana ada Bukan memponis zinahnya, bukan. Kalau zinahnya sudah memponis ya kita bilang kata usir-usir itu jangan lakukan usir. Masalah gini, Pak. Kamu tidak boleh bersikeras. Kita membantu Yang minta orang usir ini. itu Kita bukan kita, membantu Pak, orang ini. warganya. Iya. Nanti kalau misalnya Saya tidak sebagai bisa lurah, ditolong bagaimana? Mohon maaf saya sebagai lurah, mungkin ini karena saya manggil Gus sama Pak Ustadz, ini bisa diperbaiki. Mungkin ada apa itu kesadaran di belakangan hari, mungkin dia kapok. Gitu. Soalnya ini kan takutnya ada ya Usir aja. Pak Lurah, gini Pak Lurah Ya. Soalnya kalau masalah sini saya paling geram loh. Itu. Kita sama-sama manusia. Kita sama-sama manusia. Mungkin ada hati naluri baik Nah, lah. kalau itu nggak ada, mohon maaf. Kita nggak Yan, munafik. Kamu itu udah dipesan sama netizen nggak boleh ikut, boleh diajak. Berhubung hari ini kamu yang dihubungi sama Pak Lurah sehingga kamu diikutkan. Tapi jangan kayak gitu juga. Betul Ryan, Umi. juga loh nih. Orang Cina itu dirajang sampai mati sampai meninggal. Itu maksudnya. Jika malu-malui warga sini, tahu nggak semua? Dibunuh, dibakar. Mohon maaf. Kayak gitu. Kalau memang udah dari warga, kesepakatan dari warga mau dibunuh, mau dibakar, ngapain panggil kita datang ke sini? Nah iya, kenapa warga juga? Tutupi Pak Lurah, lu tutupi. Mohon maaf pada semua warga. Saya ini sebagai lurah tanggung jawab. Kalau di kemudian hari Kalau nggak udah mau kapok-kapok, tanggung jawab. silahkan, ya kan silahkan. Itu terserah warga mau diapakan. Tapi untuk kali ini, Pak Lurah, untuk kali ini, barangkali ini azab, dianya bisa sadar tobat, insya Allah. Makanya saya manggil Pak asapnya Gus kena sama ke warga ini asap. Ya Mas Indah saja ke warga ini Mas ya. Ini bahaya ini Semua ini Pak Lurah. ada satu orang yang zina di Wes kali ini nggak nganu, usir aja dari sini. Apalagi zina itu paling dibenci sama Allah itu zina. Wanita lu ini. begini. Wanita loh, seorang wanita loh. Ayo Kalau emang bicara sampai Bi, melakukan nanti dikira Bi diam aja ya. Ayo bicara coba kebijakan Nabi sendiri seperti apa ini. Kita memang Begini semuanya saja. panggil santri. Ya. Menurut saya, Hmm, tetap Pak Lurah yang memanggil kita nggak tolong, Hmm. ya, karena beliau Roisul Korea sebagai pemimpin wilayah ini. Jadi kita menghargai beliau, kita coba menolong. Barangkali kita berharap datangnya kita ini dibarengi turunnya hidayah, Amin, insya Allah. sehingga dia mau bertobat. Andai kan tidak mau bertobat, terserah, saya kembalikan kepada beliau, Iya. kepada warga. Mau dirajam, mau diapapun terserah. Umi sepakat. Kalau Ryan nggak setuju, boleh pulang. Udah. Siap, setuju ya, Setuju kan Yan? Setuju. Apa mau pulangin? Gimana? Kamu udah dicaci maki orang kayak gitu. Sebenarnya nggak mau ajak kamu lagi. Berhubung kamu yang mendapatkan informasi ini, maka Umi aja. Ya mungkin gini Mi, saya bela Ryan Mi ya. Mungkin Ryan juga saking geramnya karena dia zina Mi, karena zina itu kan perilaku yang dibenci Mi. Ya semua orang nggak suka dengan itu, tapi namanya orang punya khilaf, apa selamanya punya khilaf? Kita nggak tahu hidup kita sendiri itu seperti apa ke depannya. Mau Makanya apa? khilafnya berkali-kali Mi. Jadi begini, Ya, ya siapa mungkin tahu dengan kayak gini ditegur sama Allah langsung terus dapat hidayah, tobat. Kalau memang masih diberi kesempatan hidup, kamu malu nanti. Ya enggak? kalau mungkin masyarakat selama ini kan masyarakat atau siapa yang menasehatinya bebal, dia tidak mau mendengar. Langsung ditegur tuh sama Ya, Allah. dengan peneguran langsung di atas, mungkin ya dia akan tahu dan dia akan sadar. Ya kayak Gimana? termasuk saya juga. Kalau nggak mau ikut juga ya geram udah pulang sebenarnya. aja. Ya ini saya ini fatal mewakili sekali nih, ini. mewakili teman-teman netizen khususnya, pecinta Gio, pecinta Umi Liva Ausial dan Gift serta yang lain Padepokan Ilmu Hikmah mewakili. Kalau Ryan jangan diajak, Muafak jangan diajak. Sekarang Umi di sini tegas. Kita udah bersependapat sama beliau, kita menghormati yang ngundang. Kalau Ryan, kalian nggak nurut sama kita, pulang. Nggak usah ikut. Mohon maaf saya potong sebentar Umi. Dalam yang dikatakan oleh Syekh Huzaimi dalam kitabnya, kalau seorang pezina itu harus dirajam sampai mati. Dari kenikmatan ujung kuku sampai ujung rambutnya dia harus
dirajam seperti itu. Kalau mau mengikuti dalil, benar. Ya, Zen, jadi, benar. Itu dihukum dalam Islam. Di Arab pun itu dilaksanakan, ya kan? Bahkan di Aceh sendiri, pezina itu dilempari batu. sampai Soalnya mati. kita Seperti juga halnya gini, orang Jan. muslim ini. Ini Indonesia, ya. Indonesia punya budaya. Bukan saya tidak menghormati hukum Islam. Seperti halnya di Cina, koruptor dihukum mati, ditembak mati. Apakah di Indonesia berlaku? Ini Indonesia, Yen. Kamu harus bisa menyesuaikan tempatmu di mana. Jadi maksudnya itu kita tidak bisa langsung mengambil. Ini seorang syekh loh Pak yang mengatakan loh. Iya Bukan betul. saya loh. Ini seorang Tapi kan syekh. ada pertimbangan-pertimbangan. Ini seorang wali Allah loh Ayat Pak. seperti itu tidak bisa kita langsung kita ambil mentah-mentah. Harus dicerna dulu, harus ditafsirkan dulu. Loh, iya udah ditafsirkan itu Pak ya. Maksud saya seorang penafsirannya, pezina itu harus dirajam. maksudnya sampai mati. penafsirannya itu ayat-ayatnya itu kita lihat dulu, kita kaji dulu. Kalau di situ ada Berarti ini bukan zina manfaatnya. dong Pak ya? Oh bukan Bukan zina, zina. bukan zina ya Oh, Mas gini, Muhammad. Bukan zina, bukan Ayo. seperti itu. Bunuh, kalau kamu memang puas untuk membunuh, bunuh. Gimana? Mana orangnya? Lah saya sembuhkan Tahan ya, mati tahan itu ya. nanti. Jangan dulu Ya, ya. memang Sini kumpul kita nunggu begini, matinya Pak. aja. Teman Warga. Dibakar Pak, dibakar. Dibakar. tahan dulu, tahan. Gini Mat. Udah. Kalau Ryan udah nggak mau ikut kami, ikut dengan Tahan dulu. Agus, dengan Umi, biar Ryan sama masyarakat bakar ini yang pasien. Udah. Jangan. Kalian mau ambil tindakan atau gimana? Kita yang pulang. Ryan, jangan. Tenang, saudara-saudara. Jangan ngomong, dengerin. Nggak boleh. Dengar dulu. Gini. Dengar dulu. Saya sebagai lurah tanggung jawab. Kalau misalnya desa ini dilaknat Allah gimana Pak? Saya tanggung jawab. Kalau Di emang sini- Bapak mau di tanggung sini- jawab, di sini kenapa nggak dari ada hukum. kemarin-kemarin? Jangan menghakimi sendiri. Berarti Bapak nggak Kalau salah satu sudah. ada zina di kampung ini yang kena efeknya semuanya Ya Pak. tolonglah saya sebagai lurah tanggung jawab, tolong. Kalau Ini Bapak emang mau tanggung jawab dari semua awal tanggung kenapa jawab nggak Pak diperingatan? Lurah, Seharusnya sebentar, ada Lurah. peringatan. Orang ini udah Tapi melakukan masukin cowok berapa jangan kali? menghakimi Saya nggak sendiri. menghakimi, saya Jangan menjelaskan. jangan main hakim sendiri. Saya Ini nggak ada main hakim hukum. sendiri. Cukup. Begini ya. Kalau memang Pak Ryan, Lurah itu jawab. sebentar. Sekarang gimana? Ya Pak, sebentar. Ini sebenarnya udah terkejadian. Pak Lurah ini juga sangat geram sebenarnya. Tapi kita tidak boleh begitu karena ada hukum agama, ada hukum negara. Kita harus samakan itu. Makanya Pak Lurah manggil Gus sama semua ustadz, ya kan? Biar diselesaikan dulu. Pak Lurah. Tenang dulu. Kita obati dulu. Orang Kita yang lihat dulu. Kita zina-zina doakan gitu aja dulu. juga Mudah-mudahan penjara dengan doa kok. bisa berhasil. Malu, tetangga ini malu. Gini aja Pak Lurah, Ya. Pak Lurah yang berhak untuk memutuskan di sini. Ya. Ya, saya pun juga mengambil keputusan. Saya sama beliau, sama Gus Idris akan tetap membantu Iya, iya, Pak. Pak Lurah. Ya, tapi kalau warga sama Ryan menentang, silakan Pak Lurah tentukan. Kami yang masuk, Gus Idris sama beliau, atau mereka yang pulang, atau mereka yang masuk, kami yang pulang. Keputusan ada di Pak Lurah. Keputusan saya karena terlanjur manggil Gus sama semua ustadz, tolonglah Gus sama Umi yang masuk. Berarti mereka pulang. Tanggung jawab saya nanti. Nah, gimana, Yen? Keputusan kalian tidak bisa mengambil keputusan karena ada beliau yang memiliki wilayah sini. Kalau kamu masih ikut kami, kalian harus jaga sikap. Kalau nggak mau ikut aturan kami, seperti yang beliau ucapkan, kalau kamu anggap guru, beliau kamu anggap guru, pulang. Atau nurut sama kami masuk ke dalam. Gimana? Muafak juga sama yang lain, Ustadz Farhan? Mohon maaf sih Umi, saya bukannya munafik sih. Kalau emang saya melihat di depan mata saya ada orang yang zina, saya paling benci banget. Ya sekarang putuskan, kamu mau masuk atau pulang? Kalau masuk nurut. Ini aja Yan. Kita nurut aja sama Umi, kita bantu. Tapi ingat nantiin, kita punya perjanjian aja. Kalau dia melakukan hal itu lagi, kita nggak kasih. Gitu aja ya. Nah, itu Dirajang. aja, ya. Gimana? Kasihan Dirajang, ini kalau dibakar. kelemahan kita di sini juga nggak masuk kasihan. Iya kan? Iya, Ya udah, itu ya persetujuan ya. Kalau takutnya dia meninggal Pasti gimana? Gini Mas, Biarinlah. kalau kita tidak Ayo, segera ambil apa? tindakan, kita dihujat nanti. Ini kok nggak segera diambil tindakan, kok rame sendiri, berisik sendiri kan? Nah sekarang hari ini kita nggak mau mengajak Ryan sebenarnya. Berhubung ini Pak Lurah menghubunginya ke Ryan, mau nggak mau dia harus ikut. Makanya Jadi- tolong Gus sama semua ustadz sama Umi silakan ditengok dulu Baik, karena baik. nanti Ayo, Bi. keburu terlambat. Ayo, Abu. Ya.
Bismillah ya. Udah ya, sepakat ya? Iya. Jangan buat ricu lagi. Ya, ya, ya. Jangan siap. ada yang ambil keputusan sendiri. Ini Iya, rumahnya iya. ya. Ya. Maaf Pak Lurah ya. Ya, Maaf. monggo, monggo, monggo. Monggo, Gus. Ini kamarnya. Tengok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Apa yang udah kamu lakukan, Mbak? Ini baju-bajunya keleleran kayak gini. Astagfirullah. Ya Bapak kan ini? Ryan, Ryan. Tadi Ini masih udah janji hidup. Ryan. Tadi ini masih hidup ya? Ryan. Bakar. Pak Luat tolong Bakar saja di kolam. Ini, kalau yang nggak bisa kondusif mendingan di luar dah. Jangan, tolong diamankan. Tolong diamankan. Tenang, tenang. Mereka Tenang. sudah tersiksa sebenarnya. Tenang, tenang, tenang. Udah. Dia sudah Sini, ikut sini, sama kampung. Ustaz. Bakar. Gurunya kita potong aja lah. Jangan. Jangan. Ini ada yang nanya. Jangan. Tenang, tenang. Itu akibatnya. Tenang. Sudah. Tolong. Ryan sudah. Apa yang udah kamu lakukan, Mbak? Sama masnya. Kayak gini. Ya ini orang Untuk anak masih gadis. hidup ya, untuk masih hidup ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kamu suami istri bukan? Suami Bukan, istri bukan? bukan. Kamu melakukan ini otakmu taruh mana? Otakmu tuh taruh mana? Jangan. Tenang. Bodoh. Ini saya lele kampung Pak Lurah. Ayo dobong ayo ayo. Jangan. Dirajam. Ini enggak seberang. Iki ana sing nangani, Gus. Ben cepot iki. Dibakar. Gak terima aku. Bakar. Ini apa? Ini baju-bajunya nih. Astagfirullahaladzim. Udah tutup. Udah. Ya Allah, sampai melakukan kayak gitu. Kau tuh jangan sebagai perempuan jangan seperti itu. Malah Seret. Kurang ajar. Udah. Jangan dulu. Iya. Pak Guru Ini berarti jadi- ngebela orang yang berzina dong kalau Pak Guru menghalangi bukan. kami. Kita mau gembela, kita ngelihat dulu seperti ini. Ini kita lihat udah ini mendapat bukti loh. azab dan dia sudah dapat azabnya. Jadi kita kasihan juga. Kasihan. Bakar ayo, bakar. Jangan. Enggak boleh. Ini azab. Ini mungkin gambaran buat kita orang yang masih hidup. Apa dulu, Pak? Ya. Udah kayak gini. Inilah dampaknya orang yang melakukan perzinahan. Jangan sampai melakukan hal seperti ini. Bakar aja sih, Ini bakar. tanbih. Peringatan buat kita semuanya. Kalau orang yang melakukan potong aja burung. Potong aja. Potong aja. Bakar saja. Udah Pak. Makanya tolong Pak Ustaz, ini mumpung masih hidup, tolong gimana caranya biar dia bisa diselamatkan. Ya nanti kita cari solusinya. Iya. Apa kita memohon kepada Gus Abadang. Ya tolong sama Ya. Gus sama Mendoakan mudah-mudahan dengan kejadian seperti ini kan dia akan mendapatkan pelajaran. Karena ada begini Pak Luraya, ada satu ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaznu wa may yaf'al zalika yakhlud athaman yudhaifu lahu adzabal yaumil qiyamah mahanan. Barang siapa yang melakukan zina seperti ini, Allah akan mengutuk dan Allah akan mengazab dia. Bahkan azab itu berlipat-lipat ganda di yaumul qiyamah nanti, pada hari kiamat. Dan di sana mereka akan kekal, azab itu akan kekal buat mereka nanti di neraka. Ini azab mereka yang masih di dunia. Inilah gambaran contoh tanbih peringatan buat kita semua yang masih hidup. Mudah-mudahan ya pelajaran buat mereka berdua dan pelajaran buat kita semuanya. Dan ini juga jangan kita main hakim sendiri. Tidak Potong aja bisa. burungnya, Guru J. Dipotong. Makanya minta tolong kepada Ya Allah. Tolong Pak Ustaz. Potong aja Kok bisa burungnya. melakukan Ya, enak potong aja Pak burungnya. Ayo. Kalian potong aja kan Guru J. jangan tenang Kita mau tanya-tanya di tanya dulu, kasihan. dulu. Mbak, coba saya mau tanya dulu ya. Iya. Mbak sudah punya suami belum? Masih gadis? Iya. Nah, itu modalnya perempuan. Kenapa sampai melakukan hal seperti ini? Karena informasi dari warga, Mbak ini sering bawa laki-laki ke sini. Iya. Mungkin juga sering melakukan hal seperti ini. Iya, saya Pak menyesal. Jaya, bentar Pak Jaya. Mohon maaf Guru Jaya, dalam kitab
Syara Riyadhus Shalihin ini mengatakan bahwa orang yang berzina itu harus ditimbun, dihukum, disisakan kepalanya, ditimbun di dalam tanah, tapi cuma disisakan kepalanya gitu, paham kan? Dan juga harus dilempari batu, tapi yang batunya nggak besar dan juga nggak yang kecil, jadi sedang, itu biar mereka merasakan adabnya gimana, siksaannya. Kan dia juga udah merasakan kenikmatannya dari ujung kuku sampai ujung rambut itu. Tapi begini sebenarnya ya, itu kan perzinahan bagi orang yang selingkuh, yang sudah berumah tangga. Itu dikubur sampai setengah leher, sampai mereka tewas dilempari dengan beribu-ribu batu, beribu-ribu kerikil yang besar, supaya mereka jerah. Besar ini. Ya. Tapi kalau zina yang bujang gadis itu pukulan atau cambukan. Ya udah ayo. Ya mungkin nanti karena sudah kejadian seperti ini, kita tidak mungkin melakukan hal seperti itu, dirajam atau dicambuk. Kita ini sudah gancet karena melakukan ini. Yang pasti begini, nanti terima kasih Ryan ini sudah mengingatkan saya juga. Semoga juga mereka berdua juga mendengar apa yang Ryan katakan. Ini Dengar gak? Syarah Riyadhus Shalihin itu benar tuh. Ya begitu emang. Hukum itu nggak bisa dirubah. Dengar kata Ryan, itu betul. Dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin itu memang betul. Kalau bersyariat itu Iya. gitu. Jadi kalau yang berzina sudah berumah tangga itu akan mendapatkan rajam sampai dia tewas. Kalau bujang gadis itu akan mendapatkan cambukan. Karena apa? Yang berzina terutama yang melakukan adalah wanita. Karena Kalau pokok pangkal dari perzinahan memang nggak yang bisa wanita. sekarang dirajam seperti itu, mending dipotong aja tuh burungnya tuh, buat apa juga. Ya, tapi jangan seperti itu, nanti dulu Biar lah. biasa lepas, dia minta tolong apa sampai nggak kasihan, mending Nanti dipotong kita, aja. kita Biar boleh- lepas dipotong. Iya. Kita minta Mungkin kita bantu punya sama cara yang lain, Gus, Ryan, mungkin ya, kita jangan ada Maaf Ustaz. Saya potong, saya minta mohon sangat ke Gus, tolong ini, tolong disembuhin, barangkali bisa dilepasin. Mohon maaf tolong Gus, karena ini nanti keburu mati. Oh gini Pak. malu enggak Pak nih? ya, mohon maaf ya. Ya. Mau lepas secepatnya kan? Ya. Kalian ada gergaji atau pisau gitu buat Oh, potong jangan. itu Potong, biar lepas. Jangan biar Gus sama Ustadz yang bisa menyembuhkan atau bisa melepas. Mungkin ada Tapi kan di sini pertolongan, kita bisa melepaskan. mungkin Jadi, ada, coba bagi- semoga diijabah oleh Allah doa-doa Gus sama Ustadz, karena saya malu dan kasihan. Amin. Tolong Ustadz. Ya insya Allah nanti Pak Nuraya kami membantu sama Gus sama Ustadz Farhanin juga. Terima kasih, amin. Ya. Kita hanya mengharapkan kepada Allah, mudah-mudahan ini bisa diselamatkan ya. Amin. Mudah-mudahan bisa diselamatkan. Karena sebenarnya bukan mereka saja yang merasakan malu. Terutama merasakan malu. saya sebagai lurah. Pak. Iya betul. Saya malu pada warga, ya pada yang lain. Adik, ayo kita kalau enggak ambil tindakan aja Ya kasihan baiknya, Umi, ya. kasihan. Saya minta tolong Bang. Ini kayaknya udah gak. Gimana ya? Biasanya gini Pak Lurah, kalau Ya. kayak gini sedikit banyak ada makhluk yang mengganggu, ya kan? Karena makhluk sosok jin itu paling suka sekali kalau ada seseorang yang melakukan maksiat, apalagi perzinahan kayak gini. Ini nggak mungkin serta merta kayak gini. Ya mungkin memang azab dari Allah ya. Tapi pelantaran jin itu suka sekali dibuat kayak gini. Kenapa biasanya yang cowok pas sampai meninggal ya? Karena Dibuat yang aneh-aneh gitu. dibuat kayak gini nih paling senang sekali gitu. Jadi ya menurut saya Pak Lurah memanggil kami itu adalah sesuatu yang memang benar-benar tepat karena memang menyangkut Nyawa. kayak gini gitu. Ya mangga mohon dengan sangat ini tolong secepatnya, karena nanti kalau terlambat keburu meninggal. Ya, masalahnya maaf ya Pak Iya, Lurah ya, iya, kita nggak langsung ambil tindakan karena kita harus menenangkan terutama santri masyarakat ini. Iya. Jangan sampai kita sendiri mengambil tindakan sama beliau ini fatal gitu. Gimana Bi? Namanya gimana? Tanyain sebelum kita minta petunjuk, sebelum kita berdoa, tanyain kepada mereka berdua. Mereka bertobat betul atau Pak enggak? J, Ustaz Farhan. Coba untuk mbaknya menyesal tidak melakukan seperti ini. Sudah sering mbak melakukan seperti ini. Ini adalah teguran ini.
Mudah-mudahan Mbak bisa insaf ya, bisa sadar lah ya, menyesal benar. Iya, Mas. Kira-kira tidak akan mengulangi lagi. Ayo janji Mbak, janji. Untuk mamasnya, menyesal tidak Mas? Malu tidak? Apa memang sudah sering melakukan dengan yang lainnya? Ya mudah-mudahan walaupun sering, cepatlah secepatnya taubat, insaf, sadar. Sebelum Saya cabut janji, ya. Pak. Nanti sebelum azab lebih besar Janji, lagi Pak. diturunkan. Iya, Pak. Jadi babil Janji. niat ya begitu ya. Tolong, Pak. Aduh. Ini apa? Bukan adab juga kayaknya ya. Betul. Dari apa yang dia perlakukan Ya itu Allah. tunjukkan. Dan juga ini bagi yang orang-orang yang ini kan supaya dicontoh gitu ya. Iya. Sawan zina gimana hukumnya? Sampai Imam Syafi'i pernah berkata al-bala, 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 yaitu apa? Bala. Bahkan tikus di rumah ini pun bisa kena bala juga karena atas perbuatan kalian. Insyaallah. Binatang Tuh. juga kena bala Iya, apalagi terserah. manusia ya. Nah, apalagi Yang sekampung lingkungan. daerah sini kanan tangganya kanan kiri. Tuh kayak yang kalian pikirkan. Jangan kenikmatan yang haram gini yang dipentingin. Kenikmatan paling cuma sesaat, tapi siksa dan malunya sepanjang masa. Ini sampai tahu 7 keturunan nanti. Nah, Tolong, Pak. Saya janji, Pak. Besar ya. Mbaknya bertobat ya, insaf ya. Ya. Sadar kalau perbuatan Mbak sama Mas ini sangat-sangat salah sekali. Salah sekali. Ini begini Pak Ustadz. Ya. Karena yang namanya Ratih ini ya Ratih sebelumnya namanya ya ya. Ratih sebelumnya itu sering masukin cowok ke sini. Sehingga sampai seperti ini maka saya minta tolong kepada Ustadz terutama kepada Gus. Barangkali di kemudian hari ini bisa dilepas. Mungkin mereka ya, bisa ya. tahu begini. Iya 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 iya. Ya kami ya sama Ustadz Farhan sama Iya. keluarganya terutama Gus. Iya. Kami selalu mendoakan dan membantu sebisa kami, mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan dan mereka inginkan diijabah oleh Allah. Amin, amin. Mereka dapat kembali ke bentuk semula mereka dan tidak ada apa-apa. Kalaupun itu masih berbekas, itu adalah tanda azab dari Allah atas perbuatan mereka. Jadi kami, tim kru yang sudah Bapak panggil, kami akan membantu sebisa kami. Ya mudah-mudahan bisa terlepaskan dan mereka akan kembali sadar. Nih, terima kasih. itu seorang perempuan tapi malah mengobrol mahkotamu sendiri. Iya. Waduh. Sangat Disayangkan ya. Iya, sangat Dulu memalukan. orang tuamu, dulu itu orang tuamu membesarkanmu begitu susah jerih payah. Kamu malah udah gede seperti ini, nggak harusnya kamu itu berbakti pada orang tua, membalas kebaikan orang tua. Malah kamu malah seperti ini, malah bikin orang tuamu nanti aduh malah menangis kalau tahu seperti ini kamu. Digedein bahkan dijaga sampai siapapun tidak biar kamu tidak disentuh, kamunya malah mengobrol sendiri mahkotamu dengan laki lainnya betapa murah. Pokoknya berhenti. Setelah kejadian ini kami mohon Mbak juga berhenti. Ya kami juga belum tentu benar. Kami juga berusaha untuk menjadi benar. Kami tetap tinggal di pondok, selalu mendekatkan diri kami kepada Allah. Jangan sampai lepas. Mudah-mudahan dengan kejadian seperti ini Mbak kenal diri Mbak, sampai juga Mbak mengenal kembali pada Allah. Mbak muslimah kan? Alhamdulillah kalau muslimah. Tapi saya mohon gelar muslimah jangan hanya sekedar gelar, itu agama. Jangan Jalankan cuma KTP. perintahnya. Jangan KTP-nya ya. Masnya juga begitu ya Mas ya? Insaf ya. Udah mau mati kan? Ini pelajaran yang sangat berharga. Pengalaman yang sangat-sangat berharga sekali. Pengalaman adalah guru yang sangat-sangat berharga sekali. Ya nanti kami dan Gus mendoakan kalian berdua, mudah-mudahan doa kami dan doa Gus, sholawatnya Gus diijabah oleh Allah, dan apa yang Mbak inginkan dan kami inginkan insya Allah juga diijabah oleh Allah. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi begitu Mbak ya. Mudah-mudahan Mbak nanti setelah didoakan ya secepatnya insaf
sadar. Bakar aja udah. Si Raja. Udah ya. Udah ya, diam ya. Nangis lagi Mereka 11. sangat menderita sekali. Jadi begini Pak Ustadz, Ya. saya mohon kepada Pak Ustadz semua kru yang mau memisahkan anak ini, saya mohon yang kedua kalinya ya Pak Ustadz, mohon dengan Ya, sangat ya, ya. kasihan sama mereka. Gimana caranya Pak Ustadz sama semua kru sebisa mungkin bisa ngelepasin mereka. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ya tadi Pak ya, ini ada Ustadz Farhan, ada Mu'afa, Iya. ada saya dan Ibu sendiri ya. Kami akan membantu sebisa kami. Mudah-mudahan apa yang kami panjatkan kepada Ilahi diijabah, dikabulkan dan dapat menyembuhkan mereka berdua dari azab yang seperti ini. Amin, amin. Ya mudah-mudahan kita semuanya kita mengaminkan doa yang baik ya. Dan itu Pak, kasih peringatan sama perempuan itu Pak. Ingat Iya. Pak, perempuan aja kelihatan satu helai rambutnya aja udah dosanya berapa beratnya. Apalagi Pak melakukan seperti ini, mengobrol mahkota, apalagi melakukan zina seperti ini. Tahu kan? Jangan diulangi lagi loh Pak. Ingatan banget Terakhir ya. Ya mudah-mudahan tangisan Mbak itu adalah tangisan dari lubuk hati, Tangisan bukan dari air mata buaya. bukan air Yan, mata udah, buaya. Yan. Ya, insya Allah ya. Ya jadi bagaimana selanjutnya ini terus Kita doakan, alangkah lebih baiknya auratnya terus ditutup dulu. Karena kita minta sama Allah. Isinya bawakan kafan aja kan. Iya benar ya. Ayo kita berdoa. Kalian berjanji ikuti kalimat saya, mereka berdua. Ya, demi Allah, ayo ikuti. Saya berjanji dan saya bersumpah akan bertaubat. Jika saya mengulangi lagi, maka saya siap menerima teguran dari Allah. Saya siap menerima teguran Allah. Kita doa bersama. Namanya siapa Pak Lurah yang perempuan? Yang perempuan Ratih, Patih. Terus yang lakinya yang laki-laki. Arif. Al-Fatihah. Santri semua. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واصطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد
sebut nama Allah aja, jangan nangis. Allah gitu. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min humumin wa ishtighali qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fatu'ali wa ibtihali syahiduni biftighari rabbi faj'al mujtama'ana husnul khitami rabbi faj'al mujtama'ana husnul khitami watina ma ya mudillu kullu jabbarin anid tahdi azim sultan Ya, Mbak. Guru Jangan Jen. nangis, Mbak. Udah, coba. Guru Jen. Awas. Coba bicarakan. Mungkin jangan terlalu besar ya. Mbaknya nggak pakai baju ini masalahnya. Iya ya. Paling nggak bisa gerak nggak, Mas? Masnya bisa gerak nggak? Mbaknya ditutupi selimut, masnya Bisa pakai gerak nggak? Coba digerakin, bisa gerak nggak? Allah minta ampun sama Allah, istighfar, astagfirullah. Coba dilepas benar. Geser pelan-pelan, geser. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bisa lepas, sahabat ya. Alhamdulillah. Bajunya sini semua itu. Ya jangan dibuka, dia masih pakai selimut ya. Kasihan nanti ditonton orang banyak. Ya ini sebagai pelajaran aja, mungkin ada pesan-pesan dari beliau, dari Gus Idris. Alhamdulillah. Dari Allah kita kembali kepada Allah. Ini pelajaran buat semuanya bahwa pelakuan zina itu sangat dibenci sama Allah. Hati-hati ya, sahabat. Jangan kita proses jadi mereka yang masih muda-muda nggak bisa menahan hawa nafsu. Tiba-tiba kita seperti mereka, naudzubillah, naudzubillah, tidak bisa dilepaskan. Alangkah malunya kita. Alangkah malunya di dunia sudah malu, sakit, apalagi di akhirat. Seperti yang disampaikan oleh Ryan tadi. Ya, dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Uzaimi mengatakan bahayanya orang pelaku zina ini. Itu di dunia saja, Pak. Di dunia saja sudah diazab kayak gitu. Seluruh badannya dikubur di tanah, disisakan kepalanya, dan dilempari dengan batu sampai mati. Baru diampun dosa-dosanya. Bayangkan, batunya nggak boleh yang besar-besar langsung mati, nggak boleh. Kenapa nggak boleh besar-besar? Biar mereka merasakan sakitnya, pedihnya azabnya di dunia. Seperti mereka merasakan kenikmatannya waktu melakukan zina, dari ujung rambutnya sampai ujung kukunya. Insya Allah. Ketika lempar juga nggak boleh pakai kerikil yang nggak sampai berhari-hari, nggak mati-mati juga nggak boleh. Maka dari itu jangan sekali-kali kita hidup di dunia ini, sahabat, yang mudah-mudah nikahlah. Lebih baik menikah, lebih baik nikah 2, 3, 4 daripada berzina. Naudzubillah. Alhamdulillah, Ustaz Jai, Guru Jai ya, sudah diberikan
kebanyakan ini Pak Lurah ganjen itu rata-rata mati, ya enggak? Iya, iya. Jadi semua ini buat pelajaran semuanya. Berarti ada kesempatan untuk hidup Gus ya. Iya, saya harap Ratih namanya, Mbak Ratih ya. Ratih sama si Andri atau Ari apa? Itu bertaubat betul-betul. Kalau sampai kan sudah tadi mudah bersumpah, jikalau kalian lakukan hal itu lagi Mbak Ratih, maka Allah akan menegur lagi pasti. Allah begitu sayang sama kamu. Allah begitu cinta sama kamu. Kamu masih diberikan kesempatan kamu. Ya, kamu masih diberikan kesempatan. Allah nggak pernah bilang, woi hambaku, kamu sudah 3 kali melakukan dosa, cukup, aku nggak akan memaafkanmu. Tidak. Tapi apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku, masih memanggil hamba. Bayangkan, begitu sayangnya, begitu cintanya. Kamu masih diberikan kesempatan sekarang ya. Bertobatlah. Itu pesan-pesan dari saya. Mungkin Guru J yang mau sampaikan. Ya, cuma saya nggak banyak yang saya katakan. Allah juga telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ujibud da'watad da'i. Saya akan menjawab doa-doa hambaku yang berdoa kepadaku. Jadi setelah ini untuk Mbak dan Mas, berdoalah hanya kepada Allah. Doa yang benar-benar, doa yang sungguh-sungguh, doa yang sebenarnya keluar dari hati, sehingga mudah-mudahan doa Mbak itu dikabulkan oleh Allah. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Yang Mulia Gus Idris tadi, kenapa tidak batu yang besar sekalian biar cepat meninggal, cepat mati. Itu tidak disengajakan dengan kerikil yang agak besar, supaya kalian berdua atau orang yang berzina itu mendapatkan rasanya sakit di dunia bagaimana, gambaran untuk di neraka nanti. Ya, mungkin tidak bisa banyak-banyak yang sudah saya sampaikan. Ustaz Farhan juga tadi sudah mengaminkan doa Gus. Mudah-mudahan ini iktibar dan pelajaran buat kita semua yang masih hidup. Amin. Dan Mbak keduanya dan Mas ini juga insaf dan sadar-sadar dan sesadar-sadar, karena tadi sudah berjanji dan bersumpah. Ingat, Allah sangat sayang kepada kita. Kenapa ditegur? Berarti Allah sayang. Ya mungkin itu saja. Gus, Farhan yang sampaikan? ada yang disampaikan Ustaz Farhan? Iya, ini merupakan suatu pelajaran juga buat kita semua ya. Kita ambil hikmahnya saja. Tuh, dari kejadian ini kita bahwa memang setiap sesuatu yang kita lakukan itu maka akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumul qiyamah ya. Dan zina itu merupakan dosa yang sangat besar setelah syirik dan membunuh ya. Ini zina ini sama dosanya membunuh itu kan kejam ya. Syirik juga, alhamdulillah ya, itu dosa yang paling besar. Maka kita harus merasa takut ya, takut terjerumus dalam perbuatan zina ini. Dan kita berdoa terus ya sama Yang Maha Kuasa agar kita dijauhkan dari dosa-dosa yang besar dan juga yang kecil ya. Amin. Dan kita sering beristighfar agar kita selalu diingatkan sama Allah ke jalan yang benar. Amin. Baik, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, ini izin saya upload ya Pak Lurah ya. Ini Pak Lurahnya, Insya Allah di telepon kita tergesa-gesa waktu kita masih pengajian. Beliau telepon supaya kita cepet-cepet kesini. Alhamdulillah dapat diizinkan untuk upload. Lagian juga wajahnya Mbak saya anaknya nggak begitu jelas kan Mat ya. Ini buat pelajaran sahabat ya, buat pelajaran kita semua agar lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas terutama yang muda-muda. Nafsu ya, nafsu, hati-hati betul. Makanya kita lebih baik menikah Insya Allah. Baik sahabat, itu saja yang dapat kami sampaikan. Share. Bantu juga subscribe ya. Dengan Anda subscribe, membantu mensupport video kita, itu
untuk pembangunan pondok pesantren Thoriqul Jannah. Amin. Mudah-mudahan Anda dibalas berlipat-lipat kebaikan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah dan pelajaran buat yang menyaksikan dan men-share-nya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ingat, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala. Tapi satu kalimat bisa menembus jutaan. Satu nasihat bisa menembus jutaan kepala. Oleh karena itu share yang baik, insya Allah akan dibalas berlipat-lipat kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Al-Fakir dari Kusikis Official bersama para ustadz, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.